Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada para pemirsa yang sedang menyaksikan program Smetka Podcast pada kali ini. Kembali lagi dengan saya Mira sebagai host dalam program kali ini. Tema yang akan saya bawakan kali ini nggak jauh beda nih sama program sebelumnya, yaitu tentang siswa SMKNU Gresik yang berprestasi. Dan tentunya saya nggak sendiri dong. Saya udah ditemani oleh narasumber yang merupakan siswa SMKNU Gresik. Yuk langsung kenalan sama orangnya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Eka Saputra, biasanya dipanggil Wildan, dan ada teman-teman juga yang biasanya manggil saya Moheng. Karena ada dua panggilan ya, enaknya mau dipanggil apa nih? Moheng atau Wildan aja nih? Kalau lebih formalnya sih Wildan ya, cuma kalau lebih enaknya atau lebih santainya Moheng. Oke, kita panggil Moheng aja ya, biar kelihatan santai aja gitu. Oke, karena seperti tema, tentu saja kita membahas prestasi, dan Moheng ini sudah menorehkan prestasi yang cukup membanggakan bagi SMKNU Gresik yang berhubungan dengan seni. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari topik kita kali ini, yuk kita bahas awal mula dari Mas Moheng nih terjun ke dunia seni, mulai tertarik, mulai suka tuh boleh diceritain nih. Oke, dari lebih singkat atau lebih panjangnya enaknya ini? Monggo, mau singkat mau panjang saya dengarkan. Oke, siap kalau gitu. Saya ceritakan dari TK aja ya. Ya jangan dong, kepanjangan. Kepanjangan. Oke. Dari awal saya terjun langsung aja ya. Boleh. Oke, kalau gitu. Jadi pertama saya terjun di dunia seni itu lebih tepatnya di dunia graffiti ya, saya mendalaminya. Jadi pertama saya terjun itu di kelas 8 SMP. Awal mula saya kenal dunia seni itu dari doodle art. Jadi teman-teman SMP saya itu suka gambar-gambar doodle art. Terus saya tertarik lah, pengen nyoba sedikit-sedikit sketsa-sketsa, gambar-gambar. Habis itu kok tertarik banget gitu buat mendalami lagi. Pas lihat YouTube ada graffiti. Habis itu saya belajar lah tentang graffiti itu, gambar-gambar aja, iseng-iseng, dan sampai keterusan sampai sekarang. Jadi gitu. Oke, berarti cukup lama juga ya, mulai kelas 8 berarti wow, mulai awal sukanya itu ya. Dan jarang loh ya, kalau saya tahu ya jarang ada anak laki-laki yang suka sama seni-seni, apalagi doodle art yang susah gitu. Saya jujur saja nggak bisa gitu. Jangankan gambar doodle art, kalau gambar tuh biasanya gunung, matahari, sungai, sawah, kayaknya paham ya. Banget itu. Biasanya anak SD kayak gitu. Oke, makasih. Oke, kalau dari Moheng sendiri nih, kan sebelum sekarang ya, kan sebelumnya kita sempet dilandani yang namanya pandemi corona ya. Ya. Semua PPKM serba di rumah aja. Gimana nih cara Moheng menuangkan minatnya untuk terus stay sama minatnya? Oke, kalau gitu aku punya motivasi sendiri buat diriku. Jadi kalau udah terjun ya terjun aja, jangan kembali ke masa lalu. Kalau emang terjun ya terjun langsung aja. Seterusnya kayak aku pertama terjun di doodle art, habis itu langsung ke jembatannya langsung ke graffiti. Jadi aku lebih mendalami graffiti. Habis itu ya konsisten sih lebih perlunya. Konsisten terus sketsa, habis itu gambar bareng, habis itu ya gitu terus lah, muter aja gitu. Dan ya nggak peduli sih sama pandemi, seharusnya ya emang nggak boleh seharusnya gitu. Tapi ya gimana lagi ya, namanya juga hobi, harus diteruskan lah kayak gitu. Graffiti ya, kalau graffiti ini setahu saya ya, ada gitu kan namanya graffiti di gambar-gambar di dinding-dinding yang kayak sarana prasarana umum gitu ya. Yeah. Kalau setahu saya juga kan biasanya yang graffiti kayak gitu tuh nggak boleh karena bisa merusak sarana prasarana yang biasa digunakan sama oleh orang umum. Tapi kalau Moheng sendiri gimana? Kayaknya konsepnya beda nih Kak. Mungkin kan dalam konsep merusak gitu kan? Oh gitu. Kalau dari saya sama teman-teman itu punya motivasi sendiri, jadi pengen ngubah pandangan masyarakat tentang graffiti ini. Jadi graffiti itu bukan hanya tentang kegiatan negatif, coret-coret dinding-dinding nggak jelas kayak gitu ataupun vandalisme. Bukan soal itu aja. Jadi graffiti itu ada kebersamaan juga. Habis itu ada ya saling membantu, tentunya kayak organisasi-organisasi lainnya juga. Ya ada keseruan-keseruannya juga. Jadi untuk ngubah pandangan masyarakat dari kegiatan negatif ke dunia kegiatan positif itu ya emang agak susah. Kadang ada pro kontra dari masyarakatnya juga.
Tapi seiring berjalannya saya menjalani graffiti ini sama teman-teman itu ya alhamdulillahnya ada lancarnya juga. Meskipun kadang-kadang ada masih orang-orang ya masyarakat lah tertentu mohon maaf bagi yang tua-tua juga biasanya mandangnya kita ini kegiatan negatif. Bahkan ada temanku itu yang dibilang itu kayak alhamdulillah dibilang itu kayak akan mau nyuri gitu loh, dikira mau maling di daerah sekitar situ kan. Dulu ada apa kayak rumor-rumor bahwa yang graffiti itu dikiranya mau maling gitu kan. Nah itu ada ibu-ibu yang mau apa yang bilang ke temanku, "Mas, ini mau maling atau gimana?" Kan soalnya takut juga ya ibu-ibu ya. Nah dari situ kita juga sharing-sharing ke masyarakat juga. Jadi kegiatannya bukan soal kegiatan negatif gitu. Berarti kalau sama teman ini berarti secara nggak langsung Moheng ini punya komunitas sendiri ya sama teman-teman? Iya tentunya. Oh, berarti ada ya komunitas yang juga menyalurkan minat, juga yang punya minat tentang seni, graffiti atau doodle art gitu? Ada sih, pastinya ada di setiap kota ya. Tentunya ada organisasi-organisasi tertentu yang bisa buat jembatan bagi seniman-seniman jalanan ataupun seniman rumahan ya gitulah, bisa dibuat jembatan. Jadi gabung aja, jangan takut buat gabung ke organisasi tertentu. Oke. Nah ini kan Moheng sendiri udah kelas 12 nih, bentar lagi lulus otomatis kan? Betul. Oke. Ini berarti tujuan selanjutnya nggak jauh-jauh beda ya, mau lanjut kuliah apa kerja nih kalau boleh tahu? Kalau niatnya pertama sih tentunya kuliah, kelanjutan di ya menggeluti seni lagi. Oke, berarti nggak jauh beda ya sama seni-seni gitu Iya. ya. Lalu kalau dari dukungan keluarga sendiri nih gimana, kan biasanya gitu ya, anak laki apalagi ya. Ada gitu keluarga yang kayak mikirkan banget masa depan anaknya, apalagi seorang seniman, mohon maaf ya. Biasanya kan seorang seniman juga kita nggak tahu gitu pasti masa depannya kayak gimana gitu. Iya, betul banget. Gimana? Keluarga dukung? Alhamdulillah keluarga mendukung, cuma awal-awal saya terjun itu ya emang ada pro kontra. Buat apa sih gini-gini itu, ngabisin uang aja. Habis itu lama-kelamaan ya tak sambil buktikan ke orang tua juga. Jadi aku ini nggak buang-buang duit aja, juga ada manfaatnya buat masyarakat, buat diriku sendiri juga, dan buat keluarga bisa dipandang lebih baik tentunya. Oke, berarti intinya di sini buang-buang duit dalam sisi positif juga untuk masyarakat ya, bukan buang-buang duit untuk versi lain gitu ya. Oke. Ngomong-ngomong nih ya, kayak kita udah lama ini, kita langsung kembali nih ke topik intinya ini. Oke, siap. Kompetisi yang sudah dijuarai oleh Mas Moheng atau Wildan aja nih ya. Ya terserah lah enaknya gimana. Nama kompetisinya boleh dikasih tahu nih, boleh dijelaskan juga itu kayak gimana? Oke, jadi aku ngikutin kompetisi yang bernama Megapixel. Ini diadakan oleh Universitas Semen Indonesia, UISI, lebih tepatnya UISI. Mohon maaf bila ada salah penyebutan. Jadi temanya kali ini adalah Virtual Morgana. Tema dari kompetisi acaranya ya. Virtual Morgana, dan Moheng ambil kategori lombanya ilustrasi. Oh, ilustrasi. Iya. Oke. Ini bisa kita lihat dulu ya, salah satu karya, bukan salah satu ya, satu-satunya karya yang digunakan oleh Moheng dalam kompetisi tersebut. Iya, boleh. Nah, ini karyanya. Waduh. Ini kelihatan kayak kalau saya sendiri ya yang nggak begitu paham tentang seni gitu ya. Kayak melihat gambar abstrak tapi sepertinya ada makna sendiri ini. Boleh dijelaskan nih sama Mas Moheng nih. Oke, kalau dari judulnya saya ngasih judul ini tuh terjebak dari zona nyaman. Zona nyaman kayak lagu ya. Iya, betul banget. Sebelum saya masuk ke deskripsi dari lukisan ini, menurut Mbak Mira sendiri gimana nih pandangannya dari lukisan kayak saya? Gimana nih? Kalau dipandang lukisan bagus otomatis, karena saya sendiri juga nggak bisa ngelukis gitu ya. Gitu. Tapi loh, ya bukan gimana, soalnya kan mungkin pemirsa juga setuju ya, apalagi ini kan juga merupakan lukisan yang mampu meraih juara 2 dalam perlombaan tersebut kan? Iya. Kalau saya sendirian dibilang bagus, kayak apalagi dengan gesturnya, bentukannya kayak ada suatu kayak apa ya bilangnya ya? Kata taksis
tidak bisa diucapkan lah oleh kata-kata gitu lah. Wah, dalam. Karena kalau saya sendiri yang disuruh melukis, insya Allah tidak bisa, nggak bakal jadi gambarnya. Kalau yang saya sekilas lihat sedikit ya, ini kayak ada orang ya ini ya, orang terus nangis ya itu ya. Iya, betul. Nangis terus ini ada komputer atau kayak ada jembatannya. Ini ada tangan-tangan, waduh gak paham ini bisa dijelaskan nih. Kayaknya berat ini ya maknanya ya. Jadi deskripsi dari karya ini itu ada seorang laki-laki yang emang udah terjebak di zona nyamannya, yakni di dunia virtual. Ya akhirnya lama kelamaan dia sadar dan dia nangis. Kenapa dari dulu itu terjebak di dunia virtual terus? Padahal yang lebih penting adalah dunia aslinya. Jadi dia ini, alhamdulillah. Jadi dia ini ya gitulah, terlanjur masuk ke dunia virtual dan tidak bisa keluar dari dunia virtualnya sendiri. Berarti secara nggak langsung nih ya, kayaknya menggambarkan situasi anak muda zaman sekarang ya. Sekarang lebih cenderung suka betah atau nyaman sama dunia ilusinya, dunia media sosialnya, Ya, sampai betul. lupa sama kehidupan aslinya nyatanya bahwa ada keperluan, ada tugas, ada masa depan yang harus diraih, seperti itu kan ya. Ya baik. Dan fun fact untuk lukisan ini awalnya nggak pengen ikut sih sebenarnya, cuma iseng disuruh temanku yang buat acara ini, ayo kamu ikut toh buat ngisi acaranya. Ya udah. Hamin satu sebelum pengumpulan langsung tak gencer 1 hari. Berarti ini buatnya H-1 sebelum pengumpulan, bukan maksudnya kan gitu ada kayak kerangkanya. Oh, kalau kerangkanya itu ya emang udah tak susun, cuma ngelukisnya itu H-1. Wow, H-1 ya. H-1. Itu begadang nggak tuh? Begadang pasti. Oh, H-1 ya, keren juga ya. Tapi memang biasanya gitu ya. Dan saya sempet kayak speechlessnya itu iseng ya, karena iseng berarti ya. Emang iseng. Dan ada kabar bahwa dapat juara, itu kaget. Lah kok bisa lukisan kayak gini juara gitu. Gak sempet kepikiran berarti kayak Enggak. aku bakal menang nih gitu. Enggak sempet kepikiran sama sekali. Wow. Terus gimana nih perasaannya waktu tahu lukisan yang berawal dari iseng nih bisa langsung jadi juara 2 dong? Ya tentunya pertamanya kaget banget. Itu kok bisa lukisanku ini kok bisa juara. Habis itu ya udah terima kasih sama panitianya yang udah nginfoin, ya tentunya kabar gembira untuk keluarga juga. Pakai nangis nggak tuh, kan ini gambarnya nangis. Oh, Mungkin tentu enggak. ilustrasinya juga nangis gitu ya. Aduh ya ampun, syukur banget nangis gitu menangnya ya ampun. Nangis bahagia. Saya kan juga gimana ya kak, saya sendiri lihat sudut pandangnya pun kayak memang bener, mungkin orang-orang biasa yang lihat ya ini hanya sekedar lukisan, hanya sekedar coret-coret biasa gitu ya. Cuman kalau dari yang dijelaskan sama Mas Mo yang tadi memang benar-benar ada makna dalam banget nih, buat apalagi buat para remaja nih yang di rumah yang biasanya nih cuman suka scroll media sosial apapun itulah, sampai lupa nih kita masih punya kehidupan nyata, masih punya kehidupan sekolah, dan masih punya teman-teman nih yang bisa kita kayak temenin, bukan HP gitu yang kita temenin. Betul banget. Makanya di sini ada yang sampai orangnya ini laki-lakinya diceritainnya tuh nangis ya, mungkin karena sadarnya tuh dia tuh kayak ya ampun aku masih punya itu teman-teman dunia nyata gitu ya. Betul banget. Iya ampun. Sepertinya ini ya udah cukup lama juga, nggak kerasa ya kita ngobrolnya udah lama ya. Iya betul banget. Nah, bisa bagi nih sedikit motivasi nih buat Mas Wohyang sama teman-teman di rumah untuk membangun semangat, membangun minatnya agar bisa berkarya juga seperti Mas Wohyang di masa pandemi kayak gini. Oke, kalau untuk di masa pandemi jangan takut cemoohan atau omongan dari kanan kiri yang tidak enak untuk diterima ya tentunya. Jadi tetap semangat, konsisten terus, jangan pantang menyerah, gitu aja. Oke. Motivasi umum, tapi kalau misal dari kalian sendiri, pemirsa sendiri nggak ada niat juga kayaknya kurang itu ya. Oke. Mungkin cukup sekian ya program kali ini. Info sedikit nih bagi teman-teman ya yang udah kelas 9 SMP yang mau bingung nih mau masuk SMK atau mau masuk SMA mana, SMK Anu Gresik buka pendaftaran nih mulai 15 Desember kemarin. Yuk segera cek infonya di Instagram Smektra.
Oke, terima kasih ya buat Mas Ya, Wildan terima sudah kasih. mau hadir dalam program kali ini dan menemani saya berbincang, juga memberi motivasi bagi teman-teman. Bagi pemirsa semua, jangan lupa nih kita masih ada program selanjutnya. Nantikan selalu, standby selalu di channel kita. Dan saya Miranda Latifah Dan saya Moheng. mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.